Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa Universitas Kuningan luar biasa. Udah dari jam berapa? Dari pagi karena kuliah tadi ya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Saya masuk ke ruangan ini terasa betul. Memang semangatnya anak mudanya luar biasa di sini ya. Thank you. Terima kasih. Makasih semuanya. Yang saya hormati, saya nyapa dulu ya. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Pak Rektor Universitas Kuningan, Profesor Dr. Haji Dik Haryadi. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam menjalankan amanat ya. Kemudian Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Novi Satria Praja, para Dewan Pembina Yayasan yang hadir pula di sini. Di sana ya hadir para pembina yayasan, para pengurus, pengawas Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan, seluruh sivitas akademika, para dosen, teman-teman kolega dosen, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman sekalian di sini hadir juga tokoh-tokoh Kuningan nih. Ada tokoh sadulur Kuningan, Pak Haji Atang Samsudin. Terima kasih sempatkan Pak Tatang, boleh kasih tepuk tangan. Ada juga Pak Edi Sumantri. Ini Pak Edi Sumantri ini kepala dinas di Jakarta. Sekarang udah selesai tugasnya, pensiun kembali ke Kuningan nih. Dulu waktu saya tugas di Jakarta, beliau kepala, ya kalau sekarang di nasional namanya Menteri Keuangan. Yang ngatur keuangan di DKI Jakarta, angkanya yang diatur sama beliau tuh lebih dari 80 triliun. Jadi kalau belajar keuangan nih ada ahlinya tuh di situ. Pak Nanan, Ketua ICMI Kuningan, Pak JJ, Kang Ade Kadarisman, Pak Ihsan, dan semua saja yang tidak mungkin disebut namanya satu-satu. Teman-teman semuanya, pertama, ini kalau saya ngomong gini yang sana nggak lihat. Kalau saya gini yang sana nggak dapat. Saya mundur dikit ya, biar dapat semua ya. Soalnya tadi saya ngikutin puisinya Kang siapa Pak Tiffany. Bagus sekali puisinya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong puisinya. Itu cara membacakan puisinya luar biasa. Jadi hidup yang puisinya Taufik Ismail itu. Nah, teman-teman sekalian, saya merasa senang sekali bisa kembali ke Uniku. Sudah lama ke Kuningannya bolak-balik, tapi mampir Unikunya baru sekarang. Dulu mampir terakhir tahun 2000, saya sebutkan belum ada lahir nanti. Tahun 2009, udah ya. Kelas berapa tuh 2009? SD ya, untung lah. Tapi saya merasa bersyukur Uniku makin maju, makin berkembang. Insya Allah lulusan-lulusannya jadi kebanggaan buat Kuningan nanti ya. Nah, kemudian hari ini tema yang mau dibahas adalah tentang lingkungan hidup. Tadi sebelum mulai dipasang video dulu. Keren tuh siapa yang bikin videonya, kita nggak tahu, kasih tepuk tangan tuh yang bikin videonya ya. Jadi teman-teman, ekologi di sini ada nggak fakultas yang terkait lingkungan hidup, Pak? Program studi lingkungan hidup. Siapa peserta program studi lingkungan hidup di sini? Ada? Ya? Ilmu lingkungan. Jadi teman-teman sekalian, ekonomi dan ekologi itu berasal dari akar kata yang sama. Yang satu berakar dari kata oikos nomos, yang satu berakar dari kata oikos logos. Dua-duanya bahasa Yunani. Tetapi dalam perjalanannya ekonomi dan ekologi sering berseberangan. Betul tidak? Memajukan ekonomi dengan ongkos ekologi. Mempertahankan ekologi dengan ongkos ekonomi. Sudah saatnya ekonomi dan ekologi berjalan bersama. Dan hari ini tanggung jawab yang berada di dunia akademik adalah memastikan
bagaimana ekonomi dan ekologi bisa berjalan bersama. Sekarang kita sudah masuk fase di mana yang disebut sebagai kegiatan ekonomi, makro, mikro harus mempertimbangkan faktor ekologi. Sampai di dalam bisnis itu sekarang sudah bukan sekarang aja, udah beberapa waktu ini pendekatannya mengejar 3P. Apa 3P itu? Ada yang tahu 3P kalau di bisnis? Profit, people, planet. 3P. Apa 3P itu? Profit, people, planet. Tidak bisa kegiatan usahanya 1P, namanya profit, dan tidak bisa lagi. Harus 3, ya dapat keuntungannya, ya mengembangkan kualitas manusia, dan menyelamatkan bumi. Nah, hari ini saya dapat tugas nih, bicara tentang dari degradasi ke regenerasi, kepemimpinan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, saya akan sampaikan di sini beberapa poin-poin utama. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Sebentar. Operatornya di mana nih? Bisa pakai iPad? Ini jadi biar saya bisa atur sendiri. Sudah sambung belum? Belum. Udah. Oke, sip. Oke. Dimensinya agak sedikit beda, tapi nggak apa-apa ya. Masih bisa dilihat kan? Ya, saya boleh dapat boleh naikin ke atas, kursinya atas, biar bisa dinaikin lebih tinggi bisa. Oke, sip. Soalnya mejanya pendek, mungkuknya susah. Ya, nah, jadi saya beresin logistik sebentar ya. Oke. Kenapa? Aman kan? Aman. Nah, saya dapat tugas bicaranya tentang kepemimpinan masa depan. Teman-teman, saya mau cerita sedikit bahwa krisis iklim dunia ini sudah fakta yang tidak bisa diabaikan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, ini fakta data di sini. Tahun 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah umat manusia. Ingat ya, waktu itu ada heat waves. Kuningan merasakan panas nggak waktu itu? Panas, semua merasakan. Apalagi tempat seperti Jakarta. Tempat seperti Jakarta itu panasnya ekstrim pada saat itu. Lalu yang kedua, teman-teman, kita menyaksikan bahwa 40% populasi dunia terdampak kekurangan air. Anda bisa lihat fakta di sini. Perkenaikan suhu rata-rata global sejak tahun 1880. Ini kenaikan suhunya. Perhatikan teman-teman di sini. Sudah mulai meningkat menjadi makin tinggi. Ini teman-teman, kalau dibiarkan gak melakukan apa-apa, maka umat manusia akan mengalami penderitaan ekstra, terutama generasi masa depan. Bagi yang sekarang, teman-teman, bagi yang sekarang tantangannya ada di kelompok
sosioekonomi bawah. Kalau punya laser pointer saya pinjem ya. Nah, Indonesia ini salah satu tempat dengan risiko bencana alam akibat perubahan iklim. Ini kalau teman-teman lihat, merahnya di mana-mana. Di tahun 24 saja ada 3.400 kejadian bencana alam dan 99% karena terkait dengan banjir. Saya beri ilustrasi teman-teman. Jakarta pernah mengalami banjir karena turunnya curah hujan yang ekstrim. Sistem drainase di Jakarta mampu menampung hujan 50 mm per hari. Oke? Jadi kalau 50 mm per hari itu Amanda, normalnya hujan itu kira-kira begitu. Disebut hujan ekstrim itu kalau sampai 100. Apa yang terjadi? Di bulan Januari 2020 hujannya 370 mm dalam 24 jam. Bayangin coba, itu kira-kira teman-teman seperti cangkir yang biasanya dituangnya airnya sedikit, tahu-tahu dituang 5-6 kali lipat dari kapasitasnya. Apa yang terjadi? Banjir. Mau seperti apapun sistem drainase banjir. Teman-teman lihat Singapura penuh dengan hujan. Saksikan Jerman yang sistem drainasenya hampir sempurna. Banjir bukan apa-apa karena volume air yang dituang menjadi ekstrim. Kenapa? Ini adalah indikasi climate change yang sedang terjadi. Nah, cuman kalau kita lihat banjir, senang nyalah-nyalahin aja secara politik. Padahal banjir itu adalah urusan volume air yang makin hari makin naik dan tidak bisa lagi diprediksi. Yang kedua, hujan ini terkait dengan kawasan pesisir kita. Permukaan air laut meningkat, dan kalau meningkat artinya daratan kita menjadi lebih kecil. Dan banyak kawasan pesisir, kalau lihat di Jawa Barat ini banyak sekali kawasan di Bekasi, Kerawang yang sudah mulai sawahnya tertutup oleh air laut. Nah, jadi teman-teman, dengan itu semua, saya kasih catatan tambahan. Kalau krisis iklim seperti ini, bumi makin panas, yang paling merasakan penderitaan, sederhana nih, yang makmur atau yang prasejahtera? Iya, yang hidupnya sulit. Di pedesaan, begitu cuaca tidak lagi bisa diprediksi, maka proses pertanian terganggu. Di saat tidak diharapkan turun hujan, dan banyak kegiatan kebun dan pertanian yang rusak gara-gara iklim yang tidak teratur. Yang paling menderita siapa? Para petani. Itu di kawasan pedesaan. Begitu sampai perkotaan, ketika suhu meningkat, yang makmur tinggal beli AC. Betul tidak? Dan kalau yang prasejahtera, mereka hidup dalam suasana yang panas, lembab, dan penuh dengan ketidaknyamanan. Dan itu terjadi di kota-kota besar. Lalu konsekuensinya teman-teman, dari konsekuensi ini, maka mereka kesulitan untuk bisa anak-anak konsentrasi, yang bekerja tidak bisa istirahat dengan baik. Nah, dengan realitas itu, kalau boleh kami katakan di sini, ini menuntut kepemimpinan yang bukan sekedar memperbaiki, tapi berani memulihkan dan melakukan regenerasi. Nah, saya berikan ilustrasinya tentang urban Jakarta, tapi pesan-pesannya bisa dipakai untuk banyak tempat. Ini saya gunakan ada 5 hal teman-teman. Boleh catat nih 5 hal ini. Jadi semua keputusan yang diambil harus memikirkan, 1,
hak lintas generasi. 2, inovasi demi keberlanjutan ekosistem. 3, mengutamakan keadilan bagi mereka yang rentan. Lalu keempat adalah membangun dengan kolaborasi. Dan kelima, teman-teman, saya boleh tanya sedikit. Tugas pemimpin yang pertama dan terutama itu melakukan apa? Ada yang mau jawab? Acungkan tangan, boleh. Halo Uniku. Ada yang mau jawab? Apa tugas pertama dan terutama dari seorang pemimpin? Yuk, langsung berdiri, teriak aja langsung. Ya. Namanya siapa? Farid Ridwan. Kasih tepuk tangan nih buat Farid. Betul yang dikatakan Farid itu. Tugas pemimpin adalah membuat keputusan. Keputusan. Mau debat, mau diskusi apapun, ujungnya ada keputusan. Keputusan. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, sadari tugas pertama dan terutama adalah mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar? Jadi teman-teman, saya mau sederhanakan. Judul kita di sini adalah kepemimpinan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Artinya pengambil keputusan untuk masa depan, karena tugas pemimpin adalah mengambil keputusan, bikin keputusan. Jadi kepemimpinan itu soal mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan dia harus mempertimbangkan 5 ini. Nah, sayangnya teman-teman, keputusan-keputusan soal lingkungan hidup seringkali tidak bisa dilihat hasilnya selama masa jabatan. Kalau bikin jembatan masih bisa 1 masa jabatan selesai. Kalau bikin rumah sakit masih bisa. Bikin apa lagi yang 1 periode selesai? Bikin sekolah bisa. Kalau bikin ibu kota nggak cukup. Nggak cukup. Kalau bikin ibu kota perlu lebih dari 1 periode ya. Nah. Apalagi teman-teman, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan itu keputusan yang dibuat sekarang tapi hasilnya jangka panjang. Nih saya kasih contoh, bikin SD, SMP, SMA sekuningan semua anak yang masuk SD bisa lulus SMA. Hasilnya nanti 20 tahun lagi baru kelihatan. Betul kan? Ibu hamil dipastikan gizinya baik supaya bayinya sehat. Kapan kelihatannya? Setelah si bayi itu tumbuh dewasa. Betul nggak? Nah, lingkungan hidup sama. Lingkungan hidup itu keputusannya sekarang, tapi hasilnya nanti. Nah, ini problemnya. Banyak yang tidak mau ambil keputusan karena ongkosnya dikeluarin hari ini, manfaatnya tidak bisa ditunjukkan hari ini. Sementara kita dalam demokrasi di mana pemilih ingin melihat hasil. Mana hasilnya? Mana nggak kelihatan? Nah, disitulah pentingnya bagi pemimpin untuk ambil keputusan. Saya mau ambil keputusan demi lingkungan hidup yang baik, tapi harus menjelaskan kepada begitu banyak orang, atau lupakan itu, kerjakan yang lain tapi lingkungan rusak. Itulah sebabnya teman-teman, saya sebut di sini ada 5 prinsip. Nah, ini yang kemarin kami pegang ketika tugas di Jakarta. Ini contoh teman-teman. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi. Kami pilih kemarin soal masa depan, membangun sekolah net zero. Sekolah di Jakarta net zero school. Sekolah yang memiliki emisi karbonnya itu net zero.
Kenapa kok kita pilih bikin SD net zero? Supaya tumbuh kesadaran di anak-anak SD pentingnya lingkungan. Begitu masuk sekolah ini langsung lihat cara mengolah sampahnya beda, cara mengelola listriknya beda. Listriknya pakai pembangkit listrik tenaga surya. Semua pengolahan airnya recycle, daur ulang semuanya. Sampai kepada tata cara untuk penggunaan alat-alat sekolah, semuanya dilakukan. Nah, teman-teman, ini saya beri contoh. Kita ingin ke depan bukan hanya kebijakannya benar, tapi juga bermanfaat untuk penyadaran generasi besok tentang pentingnya lingkungan hidup. Teman-teman, tadi saya sampaikan, siapa yang paling menderita di antara kelompok masyarakat? Yang paling miskin, paling merasa, paling berat itu. Ada pengalaman, teman-teman, pembangunan kampung-kampung, wilayah-wilayah yang rawan banjir, pesisir, itu justru diprioritaskan. Kalau tidak, merekalah kelompok yang paling sering terkalahkan. Nah, ini saya berikan contoh di sini, teman-teman. Satu tempat namanya Kepulauan Seribu. Jakarta itu, ini cerita aja nih Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Jadi, kepulauan bukan pulau. Kalau pulau banyak. Jakarta itu satu kota ada 111 pulau. Itu bagian dari kota Jakarta. Cuman namanya Kepulauan Seribu. Jumlahnya 111 pulau. Yang berpenduduk karena ukurannya besar jumlahnya 11. Mereka bertahun-tahun selalu terkalahkan. Dan efeknya apa? Kerusakan lingkungan hidup di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, sistem pembuangan sampah. Sampah rumah tangga dan sampah yang di luar rumah tangga. Itu kalau datang ke kelilingnya, sisnya sekeliling pulau isinya sampah. Di dalam pulau pembuangan sisa dari rumah tangga itu terbuang begitu saja. Kalau di kawasan kota seringkali disalurkan ke sungai, lalu diambil oleh aliran sungai. Tapi kalau di pulau ada sungainya? Gak ada. Yang terjadi adalah terpolusi daratan yang ekstrim. Nah, di situ justru kita lakukan pembangunan kemarin serius. Saya ingin tunjukkan sikap ini ongkosnya mahal, teman-teman. Membiayai pulau itu mahal. Kenapa kok ongkosnya mahal? Ya tentu saja karena transportasi antar daratan pakai bis. Kalau antar pulau pakainya kapal. Ditambah kapalnya, diubah sistem air minumnya. Sekarang kalau ke Pulau Seribu, air minum di sana bisa diminum langsung. Di kota Jakarta malah belum bisa. Kenapa? Karena biaya untuk membuat air bersih dengan air minum hampir sama. Sehingga langsung dibuat sampai ke air minum. Jadi di Pulau Seribu itu buka keran, taruh gelas, bisa diminum. Dan dengan dilakukan itu, sanitasi menjadi lebih sehat, warganya menjadi sehat, tapi itu perlu investasi. Dan investasinya kelompoknya kecil. Satu pulau 800 orang, satu pulau 1.500 orang. Nah, mereka-mereka ini yang paling ketertinggalkan dan paling merasakan dampak kerusakan lingkungan hidup. Kita lakukan itu, teman-teman. Ongkosnya apa? Ongkosnya besar, nggak bisa ditunjukkan faedahnya sekarang, baru dalam jangka yang panjang. Kemudian saya langsung mau ke sini aja. Ada 5 poin utama. Yang ini bisa dipakai di banyak tempat. Ini prinsip yang kita gunakan. Memastikan keadilan lintas generasi, memastikan ada kolaborasi semua. Kolaborasi semua itu artinya apa? Setiap mengerjakan sesuatu jangan kerjakan sendirian, tapi ajak semua untuk kerja bersama. Yang ketiga, merancang
kota, wilayah sebagai ekosistem kehidupan. Yang keempat, berpihak pada yang paling terdampak. Dan kelima, transparan konsisten. Ini teman-teman, transparan konsisten ini supaya apa? Kualitas kebijakan lebih baik. Kalau transparan, konsisten, maka kebijakan itu harus dibuat dengan menggunakan 1. Data, 2. Ilmu, 3. Metode yang tepat. Karena itu kalau kebijakan dibuat dengan kalau kebijakan dibuat dengan metode, dengan ilmu, kemudian dengan data, dengan metode, pasti tidak takut debat. Kebijakan yang tidak menggunakan itu pasti menjauhi perdebatan. Jadi teman-teman, Anda lihat aja, kalau orang bikin kebijakan tidak pakai data, tidak pakai ilmu, tidak pakai metode yang benar, pasti nggak mau didebat. Kalau dikritik, yang kritiknya diproses hukum. Iya. Tapi kalau Anda bikin pakai 3 itu, ada yang mengkritik, tinggal dijawab pakai data, betul tidak? Tinggal dijawab pakai metode. Iya. Tapi kalau tidak pakai 3 itu, pasti defensif, pasti akan memproses secara hukum, pasti udah kena negara ini. Kita saksikan aja, perilaku kepemimpinan itu akan mencerminkan bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau ambil keputusannya dengan data, ada yang debat, tunjukin datanya. Ada yang mengkritik, tunjukin metodenya. Ada yang mengkritik, tunjukin ilmunya. Betul tidak? Dan nanti publik akan menilai benar apa tidak. Tapi kalau tidak pakai nama dan konsekuensinya teman-teman nih. Kalau ambil keputusan tidak menggunakan 3 ini, pasti pakai yang keempat. Namanya otot politik. Pakai tekanan politik. Tapi kalau pakai 3 ini, maka pakai akal sehat. Karena akal sehat pasti bisa terima, nggak perlu dipaksa. Dan ini kita alami di Indonesia berapa tahun terakhir ini. Oke, teman-teman, jadi kembali dari sini, menempatkan lingkungan hidup, ekologi sebagai satu tanggung jawab untuk masa depan, itu yang harus ada di pikiran para pemimpin. Nah, mudah-mudahan di Kuningan, kepemimpinan barunya akan membawa Kuningan dengan kepemimpinan yang ekologis. Dan itu artinya mahasiswanya harus menuntut. Nggak bisa, karena nggak otomatis. Di pemerintahan itu kalau pemimpin sudah mengerjakan, rakyat mengawasi. Kalau pemimpin belum mengerjakan, rakyat harus menuntut, harus dituntut. Dan itu bagian dari tanggung jawab konstitusional. Oke, teman-teman, ini sebagai pengantar. Yuk kita diskusi sekarang. Silahkan yang ada pandangan, yang ada pertanyaan, yuk boleh disampaikan, kita diskusikan pada sore hari ini. Bentar. Nah, ini dia nih, bagaimana ngaturnya di Pak Rektor? Pak Moderator, boleh nggak saya dibantu? Boleh Pak. Bantu untuk seleksi siapa yang bertanya. Kasih 4 penanya dulu. Atau 6 juga boleh dah sekalian. Iya, boleh. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Coba tangannya ke bawah dulu. Kita kasih 6 penanya dulu untuk satu terminnya. Oke? Siap? Tangannya di bawah dulu. 1, 2, 3. Susah juga. Sebentar. Yang mana? Oh, yang ini duluan. Oke, 1. Kita ke bawah aja, izin Pak. Pastikan ya, perempuan Siap. lakinya seimbang. Siap. Siap Bapak. Oke, Iya. turun dulu. Turun dulu. 1, 2, 3. Tuh, yang di ujung. Iya. Itu enggak, yang itu, yang iya.
Oke. Cewek baru 1, cowok udah 1. Oke, dari sini sekarang. Oke. 1, 2, 3. Yang itu, oke. Dari sini lagi. Cowok ya. Kan tadi udah cewek. Oke. 1, 2, 3. Lumayan sulit juga, Pak. Yang mana? Ini. Oke. 1, 2, 3, 4. 2 lagi, Pak? Atau cukup 4 dulu? 2 lagi atau 4? 6. Oke. 2 lagi. Dari ujung sana sama ujung sana nanti ya. Oke. 1, 2, 3. Tuh yang berdiri, 1. Dari sini. 1, 2, 3. Nah yang itu. Ya. Oke. Kita dari yang pertama dulu. Kasih pertanyaan. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akrimah Zahra, mahasiswi PPG calon guru FKIP. Pertanyaan saya. Panggilannya siapa? Akrimah. Akrimah. Ya. Pertanyaan saya, karena selama ini saya sebagai calon guru turut sering menyaksikan berbagai fenomena, terutama masalah pendidikan dan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Namun di samping itu, saya juga seringkali melihat Bapak sebagai sosok yang tetap berusaha untuk mencintai Indonesia dengan berbagai dedikasi yang Bapak lakukan. Nah, salah satu keresahan saya sebagai calon guru adalah melihat realitas pendidikan saat ini, terutama mungkin terkait dengan kesejahteraan guru. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk tetap mencintai Indonesia agar niat untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa itu tidak terdistraksi karena alasan-alasan ekonomi. Contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, Bapak mau langsung dijawab atau lanjut? Oke, lanjut. Kita tampung terlebih Tampung dahulu. dulu. Tadi yang pertanyaan kedua dari? Yang kedua tadi Pak itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di kampus tercinta. Yang tadi sudah ditunjuk, maju aja ke depan sini biar cepat. Yang udah ditunjuk, moderator tentuin. Yuk. Iya, untuk teman-teman yang tadi sudah Dek, terpilih sini, menjadi peserta sebagai audiens yang akan bertanya, silahkan untuk mendekat ke panggung yang ada di tengah area. Duduk dulu di bawah, duduk dulu di bawah. Duduk dulu, nanti gantian. Yuk, silakan Ya. Roy. Duduk dulu. Selamat datang Oh, Bapak di sorry. kampus kita, Universitas Kuningan. Mungkin teman-teman hari ini bisa melihat sosok calon presiden nanti di 2029. Memang betul, kemarin belum berhasil, tapi saya yakin dengan program-program beliau yang salah satunya yang sangat saya sukai, di mana beliau mengutarakan pendidikan gratis. Dan hari ini kita belum mendapatkan hal tersebut, tapi saya yakin nanti di 2029 kita akan mendapatkan hal tersebut. Dan terima kasih dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah memilih program makan bergizi gratis. Gitu ya. Teman-teman,
tetap kondusif. Saya rasa lebih relevan hari ini itu di mana kita membutuhkan betul membutuhkan salah satu program dari beliau gitu ya terkait pendidikan gratis di mana hari ini kita sedang menggaung-gaungkan bahwasanya Indonesia akan mendapati posisi emas pada tahun 2024. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya hari ini kita tidak berada ataupun tidak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya tetap sama gitu kan. Bahkan dari sektor seorang mahasiswa pun hari ini belum tentu bisa mencapai generasi emas pada tahun 2045. Kenapa? Kita tidak usah berbicara pada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Khususnya kita di Universitas Kuningan. Hari ini, Pak, menurut saya yang masih belum relevan itu pada sistem di pemerintahan. Pertama itu. Kenapa? Karena hari ini kalau kita beranjak melihat dari kaca negara luar gitu kan. Kalau misalkan sistem pemerintahan yang baik, pasti ke bawahnya juga baik. Orang jahat pun akan menjadi baik. Contoh misalkan, seorang perokok yang pasif ataupun yang aktif gitu kan, dibawa ke Tokyo, saya yakin beliau akan mengurangi kadar rokoknya gitu kan. Nah hari ini gitu kan, di Kuningan sendiri, di Universitas Kuningan sendiri, masih belum ataupun kurang daripada mahasiswa yang memang peduli terhadap lingkungan apa yang tadi sebagai jadi bahan materi oleh Bapak sendiri gitu kan. Nah, saya rasa hari ini kita dibenturkan oleh sistem pemerintahan yang mengungkung mahasiswa untuk tetap berada di dalam kampus. Contohnya, salah satunya adalah apa? Mungkin teman-teman banyak yang mendapat salah satu benefit yang baik, tapi saya rasa dari sudut pandang saya, program kampus mengajar, program kampus merdeka itu kurang relevan untuk seorang mahasiswa. Karena apa? Itu menjadi sebuah kungkungan atau batasan bagi seorang mahasiswa yang dimana tugas seorang mahasiswa adalah menjadi pionir untuk menyuarakan hak-hak rakyat, untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan sosial yang berada dan dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar. Pertama itu. Contoh hal kecil kemarin ketika kita sedang mengalami bencana. Izin, mungkin teman-teman tahu. Oke, pertanyaannya boleh to the point aja langsung. Teman-teman tahu mungkin daerah Lembah Cilengkrang yang hari ini sedang dilanda bencana. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada yang pernah menanam pohon di Cilengkrang? Nah itu Pak yang jadi persoalan hari ini. Bagaimana caranya kita seorang mahasiswa kembali membalancekan Pak antara kepentingan daripada masyarakat dengan kebutuhan kita di kampus. Karena pada dasarnya sulit sekali mengajak teman-teman untuk berkolaboratif dalam hal-hal kepentingan rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dihimbau untuk teman-teman yang bertanya agar langsung memberikan pertanyaannya secara langsung saja. Ya, boleh? Baik, untuk penanya ketiga, boleh Teteh? Baik. Bella asli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Aditami dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, Abah, sekarang itu kan kita di Tetap tengah kondusif teman-teman semua. biologi. Ya, sekarang kita sedang mengalami krisis iklim dan kerentanan pangan pemerintah. Lalu pemerintah mengklaim food estate sebagai sebuah solusi regeneratif. Namun faktanya di lapangan menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Nah, dari kegagalan tanam, ahli fungsi, hingga konflik sosial. Nah, ini tuh proyek yang berskala besar, tetapi tidak dilakukan refleksi yang sangat serius oleh pemerintah. Terhadap kegagalan masa lalu seperti pada proyek PLG pada Bapak Soeharto, yang dulu itu justru memperparah banjir dan kerusakan ekosistem gambut. Nah, jika narasi menuntut keberlanjutan, keadilan ekologis, mengapa pemerintah masih mendorong proyek pangan skala besar yang terbukti gagal dan eksploitatif dengan alih-alih memperkuat pertanian rakyat berbasis lokal? Apakah kita sedang memproduksi kebijakan lama dengan kemasan baru yang justru mempercepat degradasi demi ambisi swasembada yang semu? Terima kasih. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Ya. Selanjutnya. Penanya yang keempat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu Pak, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya peran kita sebagai anak muda dan juga peran pemerintah dalam memaksimalkan potensi dari bonus demografi yang akan kita dapatkan? Terima kasih banyak Pak. Baik. Selanjutnya. Salim dulu, salim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Pak, tadi dijelaskan oleh Bapak terkait sistematika geografi, geologi, terus yang terkait peran pemerintah juga dalam menanggulangi beberapa bencana maupun pengelolaan lingkungan hidup gitu Pak. Nah di sini itu kan Bapak telah menjelaskan secara garis besar atau garis umum di pemerintahan gitu Pak. Nah ini pertanyaan saya yaitu dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, bagaimana peran seorang pemimpin dalam mendorong perubahan nyata dari degradasi lingkungan menuju regenerasi, khususnya di tingkat komunitas atau organisasi lingkungan kampus. Itu karena yang kita lihat banyak sekali pengelolaan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan bencana alam, terus terkait ke lingkungan, itu tuh kebanyakan pada nihil gitu ya Pak. Yang saya lihat itu pada tidak berkelanjutan seperti itu Pak, kayak hanya sementara. Kita lihat juga dari kasusnya di Lapindo, lumpur Lapindo, itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi Lapindo, tapi banyak selalu menambah jumlah lumpurnya gitu. Jadi tidak ada solusi yang konkret dalam menanggulangi hal tersebut. Nah itu secara garis umum, yang saya tanyakan adalah secara garis di lingkungan atau peran mahasiswa gitu Pak, lingkungan kampus. Terima kasih. Iya. Oke. Beri tepuk tangan. Beranjak untuk pertanyaan yang terakhir. Boleh Teteh? Disilahkan. Aduh deg-degan. Sama. Baik, perkenalkan nama saya Gemintang Septia dari program studi akuntansi. Saat ini saya mahasiswa aktif semester 4. Bintang, iya. Baik Pak, izin bertanya, di dalam era bisnis modern yang saat ini semakin menuntut untuk keberlanjutan, terkadang pelaku usaha UMKM dihadapkan pada dilema antara memenuhi tanggung jawab lingkungan melalui penerapan prinsip Go Green dan tetap mempertahankan fokus pada tujuan utama untuk memaksimalkan profit. Salah satu tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM adalah persoalan sampah, terutama dari aktivitas produksi dan konsumsi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Upaya untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab atau beralih ke bahan yang lebih mudah terurai seringkali membutuhkan investasi tambahan baik dari segi waktu maupun biaya. Keseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang sumber dayanya terbatas. Dalam konteks ini muncul pertanyaan penting dari saya, yaitu bagaimana caranya menyeimbangkan antara tuntutan Go Green atau ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dengan tekanan untuk memaksimalkan laba. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Boleh langsung maju. Udah 6. Ada tambahan? Oh iya boleh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Hairunisa dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Ica. Iya. Menurut Daniel, regenerasi bukan hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi mengubah cara kita hidup dan berinteraksi agar menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Pertanyaannya, dalam konteks kepemimpinan dan regenerasi budaya sekarang, bagaimana sih kita dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya memperbaiki kerusakannya saja, tetapi secara aktif kita bisa juga menciptakan sistem kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bapak. Jadi totalnya ada 7 penanya. Untuk para penanya tetap di tempat. Sudah cukup Bapak? Baik. Makasih, pertanyaannya bagus-bagus nih. Kasih tepuk tangan nih buat yang pada tanya nih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali hadir di sebuah acara, diskusi, kemudian kelas, saya usul nih, kita sudah di abad 21. Abad 21, kita manfaatkan teknologi. Jadi, saya usul pada teman-teman, di dalam seluruh kegiatan diskusi, kelas, dan lain-lain, manfaatkan alat ini untuk mengerjakan yang sifatnya mekanistik, repetitif. Apa itu? Mencatat. Gunakan alat ini untuk mencatat. Lalu kitanya apa? Gunakan waktunya mendengarkan sambil bertanya. Mendengarkan sambil menulis pertanyaan. Sehingga saat dosen mengajar di ujung, ada pertanyaan, nggak usah nengok catatan lagi. Tapi sudah langsung punya pertanyaan. Setiap apa yang disampaikan, tulis pertanyaan. Lalu catatannya apa? Biarkan alat ini yang membuat catatan. Dengan begitu, critical thinking kita tumbuh terus. Karena kemampuan kita untuk berpikir kritis, itu akan sangat menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis itu dilatih terus menerus. Karena itu saya usul teman-teman, siapkan itu. Dan nanti ketika ada sesi tanya jawab, pasti yang sudah menulis pertanyaan nggak perlu mikir lagi. Pas sesi tanya jawab langsung bisa ngacung. Nah ini teman-teman, saya cerita ini, kenapa? Karena ke depan di abad 21 yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis. Dari kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk bisa kreatif. Kreatif itu nomor 2. Harus muncul kemampuan berpikir kritis. Nah, tadi saya senang sekali melihat yang antusias, yang ngacung banyak sekali. Walaupun slot waktunya nggak mungkin untuk semua tanya. Jadi nggak semuanya bisa mengungkapkan. Tapi yang tadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, insya Allah nanti saya coba jawab nih. Mudah-mudahan kejawab semuanya nih. Saya akan mulai dari yang terakhir aja dulu. Bagaimana tidak hanya mengubah cara berpikir, tapi juga perilakunya. Lalu ini Ica yang tadi tanya dari Muhammadiyah. Ica ya, makasih udah ikut hadir di Uniku di sini ya. Kemudian ini mau saya kaitkan dengan pertanyaan dari Bintan. Bintan tadi tanya tentang, it's a good question, soal bagaimana nih ke UMKM antara menjaga keuntungan dengan lingkungan. Ini kan persis pertanyaan awal saya bukan? Antara ekonomi lawan ekologi. Nah ini teman-teman, satu soal cara berpikir. Ini pertanyaan terakhir. Pada cara berpikir kita harus ada satu public education. Bahwa yang disebut sebagai persoalan lingkungan hidup itu sifatnya kumulatif. Kumulatif. Karenanya harus muncul kesadaran di tiap kita
Kalau setiap rumah mematikan listrik saat tidak dipakai, mematikan lampu saat tidak dipakai, maka terjadi penghematan. Tapi ketika kesadaran itu tidak ada, maka kita nyalain AC, nyalain aja terus. Nyalain lampu, nyalain aja terus. Dipakai atau tidak, nyala terus. Nah, ini perlu ada proses pembelajaran. Di Kuningan dulu pernah ada problem ini. Tapi bukan listrik, air. Kan di Kuningan ini dulu itu banyak sekali kolam-kolam ikan, balong di mana-mana kan. Nah, balong itu hampir semua airnya jalannya lewat bambu, ya kan? Karena airnya lewat bambu, tentu saja diambil dari sungai, sehingga air itu mengalir terus menerus. Di Kuningan ini semua balong-balong itu semuanya airnya ngalir dan airnya keluar. Semua rumah-rumah juga begitu, karena masuknya air pakai bambu. Rumah kami juga begitu. Rumah kami di Cipicung, Jalan Afidik, sama, air itu masuk begitu. Satu ketika PAM masuk di Kuningan. Ketika masuk PAM di Kuningan masih gratis. Apa yang terjadi? Semua kerannya dibuka terus. Jadi PAM di Kuningan itu air keluarnya luar biasa banyak. Kenapa? Karena publik waktu itu masih terbiasa dengan pancuran pakai bambu. Ketika berubah pakai PAM, itu keran belum ditutup, buka terus. Karena rasanya kayak aneh kalau nggak ada suara gemercik air. Lalu dilakukan public education, dilakukan di Kuningan. Datang ke rumah-rumah, dijelasin bahwa air ini nantinya harus bayar. Karena harus bayar, jadi dibuka saat dibutuhkan, ditutup saat tidak digunakan. Apa yang terjadi? Sekarang sudah tidak ada lagi yang sadar tentang air keran yang ngalir terus. Sudah terjadi public education. Ini merubah kesadaran, mengubah perilaku. Terjadi, Kuningan contohnya. Nah, ke depan yang soal lingkungan ini harus ada keseriusan. Siapa yang harus mengerjakan? 1, negara, pemerintah. 2, civil society yang memiliki badan-badan terkait dengan lingkungan hidup. Melakukan public education, datang ke UMKM, jelaskan. Nah, lalu soal tadi yang disebut Bintan. Gimana Pak? Satu sisi ngelola sampah ini lebih mahal biayanya. Kalau tidak dikelola, saya tidak keluar biaya, untungnya lebih tinggi. Teman-teman, yang harus masuk di sini namanya pemerintah. Pemerintah harus masuk. Kenapa? Pemerintah harus menjadi pihak yang investasi untuk pengelolaan sampah sampai nantinya tercipta skala ekonomi yang besar. Ketika skala ekonomi yang besar, maka pengelolaan sampah itu bisa menjadi bisnis. Tapi sebelum skalanya besar, masih ada biaya negara yang harus investasi. Jadi investasinya gimana? Nyiapin tempat. Aman. Nyiapin tempat, menyiapkan proses pemungutan, pemilahan, kemudian pengolahan. Itu negara yang harus melakukan. Nah, ini yang sekarang saya sering katakan, banyak yang belum mau invest di situ. Kenapa? Karena membangun sekarang manfaatnya jangka panjang. Nah, menurut saya pemimpin daerah harus mulai. Mudah-mudahan di Kuningan bisa. Jadi Bintan yang harus masuk adalah pemerintah. Pemerintah menyiapkan tempat untuk pemilahan, tempat untuk pengolahan, sehingga usaha kecil bisa dengan mudah menitipkan di tempat-tempat itu, gitu ya. Terus Fauzan ditanya soal degradasi ke regenerasi. Mana Fauzan tadi? Nah, Fauzan. Jadi gini, Fauzan, terkait dengan proses regenerasi kepemimpinan. Hari ini pemimpin-pemimpin baru yang muncul itu punya pemahaman yang lebih kompleks tentang lingkungan hidup. Anak-anak muda itu peduli sekali soal lingkungan hidup dibandingkan generasi sebelumnya. Betul nggak teman-teman?
Hari ini pun temanya soal lingkungan. Di berbagai tempat di dunia yang namanya champion urusan lingkungan hidup adalah anak-anak muda. Jadi tugas kita sekarang mendorong supaya agenda lingkungan hidup menjadi agenda utama di dalam proses politik. Kalau tidak nggak dapat perhatian. Kami merasakan di Jakarta yang mendukung bis listrik anak muda, yang mendukung udara bersih anak muda, yang mendukung pengolahan sampah anak muda. Kalau ada gerakan untuk kebersihan yang turun tangan siapa? Anak muda. Nah, tapi anak muda tidak boleh hanya sekedar berjuang untuk lingkungan di lingkungannya, tapi harus membawa lingkungan menjadi isu politik supaya kalau kampanye bicara lingkungan hidup, kalau janji memasukkan lingkungan hidup, gitu ya. Zilal tanya food estate, sensitif ini Zilal. Food estate, saya dari dulu tidak pernah menjadi yang favorit soal food estate. Menurut saya kalau kita membangun pertanian kita, harusnya kita membantu petani untuk bisa lebih produktif dan bisa berkembang dengan dukungan dari negara, bukan dengan melakukan food estate. Kalau food estate, petani-petani malah ditinggalkan. Lah yang selama ini ngurusin makan kita se-Indonesia siapa coba? Petani. Mereka lah yang paling membutuhkan, dari mulai dukungan untuk bibitnya, dukungan untuk pupuknya, sampai dukungan untuk proses pemasaran hasil produk. Kalau itu dikerjakan, maka saya yakin petani kita lebih sejahtera dan insya Allah swasembada pangan pun bisa tercapai justru dengan seperti itu. Yang kami dulu propose adalah namanya kontrak farming. Kontrak farming, tahu teman-teman kontrak farming itu apa? Gini kontrak farming itu. Kuningan punya BUMD, lalu BUMD Kuningan bekerja sama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani, lalu berkontrak untuk membeli hasil pertanian selama 5 tahun atau selama 7 tahun. Dengan adanya kontrak itu, maka para petani bisa ke bank untuk ambil kredit beli alat pertanian, ambil kredit untuk bibit, ambil kredit untuk macam-macam. Kenapa? Karena dia punya jaminan ada pembeli selama 7 tahun atau 5 tahun ke depan. Bagi Kuningan ada kepastian pasokan beras, dan ketika terjadi cuaca yang mengganggu, maka bebannya tidak menjadi beban para petani sendiri, tapi beban kedua belah pihak. Itulah kontrak farming. Kita tunggu adzan dulu ya.
Sudah ya adanya ya? Udah ya, oke. Kalau udah saya terusin nih. Nah, sekarang berikutnya nih soal Roy. Tanya soal pendidikan gratis. Teman-teman, pendidikan ini kalau untuk negara seperti Indonesia adalah kebutuhan mendasar. Ini relevan dengan apa yang dikatakan Hafidz. Mana Hafidz? Ini Hafidz ya? Hafidz sama Roy. Soal pendidikan. Bonus demografi itu sedang dialami sekarang. Disebut bonus demografi apa? Ketika usia produktif 18 sampai 65 itu jumlahnya lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, masalahnya yang usia produktif ini tak terdidik, maka dia belum tentu menjadi bonus demografi yang memberikan manfaat, malah justru menjadi beban demografis. Kenapa? Karena pendidikannya tidak terjangkau oleh semua. Kalau pendidikan biayanya tinggi, maka hanya anak-anak dari keluarga yang mampu yang bisa menuntaskan pendidikan. Itulah sebabnya negara yang harus investasi di pendidikan dari mulai pra-TK sampai perguruan tinggi. Negara harus hadir. Nah, ini lagi-lagi contoh dikerjakan hari ini tapi manfaatnya generasi masa depan. Uangnya itu dipakai untuk yang besok bisa ditunjukkan saat pemilu, atau mau dipakai untuk yang ditunjukkan pada generasi masa depan. Di sini bedanya. Saya beri contoh. Indonesia tahun 70-an membangun SD Inpres fantastis. Sampai 95% anak Indonesia bisa sekolah SD. Itu dahsyat. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Terus bedanya Indonesia sama Korea apa? Bedanya Korea meneruskan. Bukan hanya SD Inpres, SMP seperti SMP Inpres, SMA Inpres. Apa efeknya? Lulus SD masuk SMP, dari SMP masuk. Indonesia kemarin memberikan tangga setengah, nggak full. Jadi udah naik tangga sampai SD, terus menerusin, gak bisa. Masih terlalu banyak kecamatan di Indonesia yang tidak punya SMA. Nggak punya. Ini cerita dikit nih, ibu saya sekolah di Kuningan, SD, SMP, mau nerusin SMA, nggak ada SMA di Kuningan. Tahun 57 nggak ada SMA. Ibu saya lulus SMP tahun 57, mau ke SMA nggak ada di sini. Dia berangkat ke Cirebon, dititipkan di pamannya untuk bisa SMA di Cirebon. Dan waktu mau berangkat, jadi obrolan tuh di kampungnya, di Cipicung. Kenapa? Ada anak SMP perempuan lulus bukannya dikawinin, tapi malah pergi sekolah. Dan ketika sampai ke SMA harus di Cirebon, Kuningan nggak ada. Baru sesudah tahun 60-an Kuningan ada SMA. Setelah ada SMA, sehingga anak yang SD SMP di Kuningan bisa sampai SMA. Dan sekarang sudah banyak SMA, betul tidak? Nah, yang terjadi di Indonesia, SD-nya dibangun di mana-mana. SMP-nya tidak, SMA-nya tidak. Efeknya itu kayak bikin tangga tapi nggak sampai ke atas, sampai separuh aja. Sesudah separuh berhenti. Jadi ketika mereka jadi miskin, jadi tertinggal, tidak punya pekerjaan, bukan karena malas, tapi karena mereka tidak dapat kesempatan untuk memperkuat dirinya. Ini namanya struktural. Ini kemiskinan struktural tercipta. Kenapa? Tangganya nggak disiapin penuh. Nah, itulah sebabnya tadi bicara pendidikan terjangkau sampai perguruan tinggi. Kalau itu ada, maka kita akan punya generasi masa depan yang hebat. Saya terus terang khawatir bonus demografi yang disebutkan sekarang itu nantinya menjadi beban demografis. Ditambah lagi urusan kesehatan. Nanti ketika sudah mulai tua, mulai beban buat negara untuk membiayai kesehatan. Jadi teman-teman, ini PR besar. Mudah-mudahan pemerintah serius ngurusin ini. Kalau boleh saya usul, jangan ada efisiensi dalam urusan pendidikan
Dalam pendidikan itu ada efisiensi. Karena ini adalah investasi yang kalau investasi jangan dipandang sebagai biaya. Kata-katanya sama-sama pengeluaran. Tapi mau dicatat sebagai biaya atau mau dicatat sebagai investasi. Kalau dicatat sebagai biaya, maka mau dikurangin karena disebutnya biaya. Tapi kalau investasi, bukan. Kalau investasi itu pasti ngitungnya kembaliannya dapat apa. Betul tidak? Nah, kalau ini pandang investasi, kita akan punya generasi hebat di masa depan. Mudah-mudahan tidak ada efisiensi untuk pendidikan kita. Yang keras aminnya. Nah, ya harus kita aminkan. Terus Roy tanya soal suasana di Kungkung. Roy, menurut saya kampus harus menjadi tempat di mana ekspresi itu bisa bebas. Dan kampus adalah tempat di mana kebebasan akademik dijaga. Inilah yang membedakan. Sehingga jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kritis. Jadilah mahasiswa yang serba mempertanyakan. Jadilah mahasiswa yang artikulatif, peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Kalau sedang di Kuningan, peduli minimal dengan lingkungan di sekitar Kuningan. Dan ketika ada hambatan, itu namanya perjuangan. Kalau perjuangan begitu, jangan harap kritis, kok kemudian dikasih kebebasan. Belum tentu. Saya beri contoh, di ruang kelas aja, mengkritisi guru, mengkritisi dosen. Senang nggak guru sama dosennya? Belum tentu. Ada yang senang, ada yang tidak. Belum tentu. Apalagi mengkritisi pemerintah, betul tidak? Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Nggak apa-apa, kritis saja. Justru kritis itu yang harus dijaga untuk selalu hidup di tanah kita, ya. Tepuk tangan buat Roy aja nih. Terakhir nih, Akrimah. Akrimah, kamu pindah sini aja Akrimah, biar sama-sama yang lain. Terima kasih Akrimah pertanyaannya. Bagaimana tetap cinta Indonesia ketika menjadi guru, kesejahteraannya belum tercapai? Ini sopan sekali Akrimah. Nggak mau naik panggung. Ya, duduk ya. Gini teman-teman. Terkait dengan ini, kita ini, saya sering ditanya soal cinta Indonesia, Akrimah. Kita harus mencintai Indonesia dan cintanya tanpa syarat. Tanpa syarat. Ada yang begini, saya cinta Indonesia kalau Indonesia itu baik. Kalau Indonesia itu orangnya, suasananya kondusif. Jangan, negeri ini tiap waktu mengalami kemajuan. Dan kita semua, ini teman-teman bisa duduk di sini. Itu kenapa? Karena negeri ini sudah memberikan begitu banyak pada kita. Dan kita harus bersyukur. Ada masa di mana kita ini sangat terpuruk. Cuman kita kadang-kadang lupa masa itu. Ini nggak usah jauh-jauh di Kuningan. Dari Kuningan mau ke Cirebon. Tahun 60-an, 70-an, berani berangkat malam? Nggak ada yang berani berangkat malam. Nggak ada. Tanya semua orang Kuningan tahun 60-an. Nggak ada yang berani. Dari sini mau ke Cikijing malam, nggak ada yang berani lewat Dharma kalau malam. Nggak ada. Kenapa? Teman-teman, yang namanya kejahatan, yang disebut pemberontakan itu di mana-mana. Sekarang Anda bisa berangkat jam berapa aja, betul nggak teman-teman? Nah, kadang-kadang kita sering melihat Indonesia itu hari ini dibandingkan dengan kesempurnaan. Lalu karena tidak sama dengan kesempurnaan, kita kecewa sama Indonesia. Tapi kita lupa membandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia di masa lalu. Nih, kita ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tadi saya cerita, ibu saya lahir besar di sini, mau SMA aja nggak bisa. Beruntung ibu saya ada paman yang tinggalnya di di Cirebon, jadi bisa dititipkan. Tapi ribuan anak lain yang pernah SD tidak pernah sampai SMA. Hari ini anak lulus SD, SMP, SMA di Kuningan dapat kesempatan tidak? Dapat. Nah, ini maksud saya. Saya selalu ingin melihat Indonesia dari perspektif yang positif. Masalah pendidikan Indonesia banyak sekali.
Tapi gini, saya sering ceritain, Pak, lihat di Malaysia, Pak. Malaysia tuh bagus sekali kondisinya. Lihat di Singapura, bandingkan dengan pendidikan kita di Indonesia. Iya, kalau pendidikan kita di Indonesia diukur, kita akan selalu kalah dibandingkan tetangga lain. Kenapa? Ukurannya besar. Besar. Tapi teman-teman, yang pernah jadi guru, yang pernah jadi dosen, kalau di kelas nih, kira-kira 25% anak di kelas itu rajin, dikasih tugas, dikerjain cepat. 25% lainnya harus didorong terus, harus ditanyain terus. Lalu 50% itu kalau didorong jalan, kalau nggak didorong berhenti. Oke? 25% itu langsung jalan, 50% harus didorong. Yang 20% itu ekstra ngedorongnya. Oke, itu kira-kira kalau di kelas itu seperti itu. Bayangkan di kelas Indonesia, se-Indonesia, penduduk siswa kita berapa? Lebih dari 50 juta. Seperempat dari 50 juta itu yang nggak usah didorong. Itu jumlahnya berapa? 12 juta lebih. Itu lebih banyak daripada seluruh siswa di Malaysia. Itu 2 kali lipat dari penduduk Singapura. Kita tidak akan kalah dengan mereka di masa yang akan datang. Ya, kita akan menang. Memang kita punya PR dengan yang 75%, betul nggak? Tapi kalau bicara kompetisi, ukuran kita besar, negeri ini besar. Jadi itulah sebabnya karena saya ingin kita terus mencintai Indonesia, nggak usah pakai syarat, siap apapun kondisi kita. Dan cinta saya sering bilang, jangan pernah bilang I love you full. Ya, I love you almost full. Kenapa? Kasih ruang untuk cinta selalu tumbuh dan berkembang. Ya, gitu tumbuhnya. Soalnya kalau udah full nggak ada ruang lagi tuh untuk tumbuh, betul nggak? Nah, I love you almost full, almost full. Don't love him, her, that, it full. Almost full. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah diskusikan banyak. Terima kasih pada teman-teman yang tadi sempat bertanya, kepada yang lain. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita bisa ngobrol. Tapi sebelum diakhiri, saya ingin menunjukkan satu persoalan lingkungan hidup yang seringkali kita tidak sadari terjadi di kita. Kualitas udara. Kualitas udara. Kualitas udara kita itu ada hari kualitas udaranya baik, ada hari kualitas udaranya buruk. Kok bisa terjadi itu? Di Jakarta itu seringkali masuk ke kota masuk sebutannya kota paling tinggi polusinya. Saya waktu tugas di Jakarta, saya bilang ini aneh ini. Kalau memang Jakarta itu polusinya dari dalam kota, harusnya hari apapun kotor, bukan? Ini ada hari bersih, ada hari kotor. Apa sebabnya? Yang saya bilang angin itu. Saya bilang angin nggak punya KTP. Iya. Coba, nih contoh. Satu ketika Singapura seluruh kotanya tuh berasap. Salahnya Singapura bukan? Bukan. Dari mana asapnya? Enggak, dari hutan di Sumatera yang terbakar. Lalu asapnya melewati Singapura. Singapurnya penuh asap. Jadi kemudian, saya mau tunjukkan. Udah, saya minta tadi filenya udah disiapin. Nih teman-teman, ini dia. Berhentiin dulu sebentar. Stop. Teman, sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu di sini. Ini adalah waktu. Ini 2 Februari jam 10 pagi. Jadi ini adalah foto satelit setiap jam. Setiap jam dipotret, cetret, sejam sekali. Yang dipotret apa? Peta Indonesia. Ini posisinya. Ini ada Jakarta di sini, ini Cirebon kalau nggak salah di sini, itu Semarang di sini, Kuningan di sini. Nah, titik-titik ini adalah pusat listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap. Ini cerobongnya ngeluarin asap, asapnya kemudian bergerak. Pada saat asapnya bergerak ke Lampung, Lampung kotor. Pada saat asapnya bergerak ke Jakarta, Jakarta kotor. Pertanyaan, kenapa Jakarta kok sering jadi berita? Karena kami memilih memasang alat ukur kualitas udara. Sama seperti COVID. Alhamdulillah Pak, di sini nggak ada COVID. Kenapa? Nggak ada testing Pak.
Jadi bukan nggak ada COVID, nggak ada testing. Udaranya bersih kenapa? Karena tidak dipasang alat pengukur kualitas udara. Kita di Jakarta pasang, saya bilang pasang aja. Walaupun kita dikritik semua pihak nggak apa-apa. Tadi saya katakan percaya pada data, percaya pada transparansi nggak apa-apa, dimarahin nggak apa-apa. Memang kenyataannya begitu. Cuman anginnya emang jalan terus kan? Yuk kita terusin videonya. Anda lihat pergerakannya. Itu hitam makin kotor polusinya. Coba Anda bayangkan satu wilayah Jawa bagian barat itu bisa merah semua. Nah, pada saat terjadi merah seperti itu, luar biasa bukan? Sekarang paham ya bahwa angin nggak punya KTP, bener kan? Iya, dia bergerak terus sana sini. Itu Kuningan juga sering dapat tuh di bawah tuh. Ada pembangkit dari Cilacap. Ini teman-teman tidak mungkin bisa selesai kualitas udara kita kalau tidak ada perbaikan di cerobong-cerobong itu. Oke? Dan itu punya konsekuensi pada kesehatan kita. Ini masalah yang cukup serius. Dan sayangnya ini belum ditangani dengan baik. Minimal semua daerah harus pasang alat pengukur kualitas udara, minimal itu tuh. Di Jakarta tuh kami pasang di berbagai tempat. Dan ketika itu dipasang, maka kita sering kaget. Jakarta itu ada bagian selatan namanya Jagakarsa. Jagakarsa tuh hijau. Hari Sabtu, hari Minggu jam 9 pagi Jagakarsa kotor udaranya. Sementara Darren Tamrin dan Sudirman bersih. Gimana jelasinnya coba? Yang daerah perkotaan padat justru bersih, yang di daerah selatan yang hijau malah kotor. Kenapa? Karena pergerakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Anda sebagai pemimpin masa depan bereskan persoalan ini. Jadikan ini PR untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Insya Allah kualitas udara kita lebih baik, lingkungan kita lebih baik. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bisa berdiskusi di sini. Terima kasih sudah bertukar pikiran. Terima kasih buat yang tadi bertanya. Yang tadi tanya, nih ada oleh-oleh buku buat Anda. Yuk, maju aja ke depan.